Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi sadatil akhyar. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, anak-anak muda yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Muzammil Hasballah masih di program Sore-sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Allah menciptakan kita, manusia, hambanya, itu berbeda-beda. Berbeda suku bangsanya, berbeda ras warna kulitnya, berbeda rupanya. Itu adalah sunnatullah, itu adalah fitrah. Karena nggak penting perbedaan kita, lebih penting persatuan kita. Dan bagi kita orang yang beriman, bagi kita kaum muslimin, Allah nggak melihat warna kulit kita, Allah nggak melihat rupa kita, Allah nggak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah takwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, fisik kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Jadi sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia itu berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas hati kita, bagaimana kualitas amal soleh kita, bagaimana takwa kita. Sebagaimana firman Allah juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi gitu teman-teman semuanya yang disayang Allah, bahwa perbedaan yang ada di antara manusia semata-mata agar kita saling mengenal. Karena yang paling penting adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, akidah kita, itu jauh lebih penting. Terus bagaimana sikap kita terhadap perbedaan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agama dengan kita? Maka disitulah perlu yang namanya toleransi. Islam, agama yang sangat indah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Dan puncak toleransi adalah seperti di akhir surah Al-Kafirun ayat ke-6-nya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Puncak toleransi adalah dengan membiarkan umat agama lain beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kita tidak mengganggu, begitupun mereka tidak mengganggu kita. Jadi masing-masing dengan ritualnya, dengan ibadahnya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya, bisa saja berjalan berdampingan, bisa saja berjalan beriringan, bisa saja kita hidup di satu daerah yang sama, di satu bangsa yang sama, di satu negara yang sama, selama tidak saling memerangi, bukan jadi masalah. Karena puncak toleransi adalah membiarkan, bukan justru mencampur adukkan agama. Karena salah satu asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun ini karena dulu orang-orang kafir ingin sehari beribadah seperti ajaran Muhammad, yaitu agama Islam, dan sehari beribadah seperti ritual nenek moyang mereka. Pengen gonta-ganti. Dan ini Allah pertegas
dengan turunnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sesungguhnya aku tidak menyembah Tuhan apa yang kalian sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi toleransi tertinggi adalah membiarkan umat agama lain beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, bukan mencampur adukkan agama. Bahkan dalam sirah, dalam sejarah, Rasulullah SAW ingin berbeda dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Yahudi. Ketika kaum muslimin di masa Nabi dulu menjalankan syariat puasa Ashura di 10 Muharram, begitu Nabi mengetahui bahwa umat Yahudi juga melakukannya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu di hari Tasu'a 9 Muharram, yang tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah untuk memindahkan kiblat yang tadinya salat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina saat ini, berpindah kiblatnya, arahnya menjadi ke arah Mekkah, ke arah Ka'bah, yaitu dengan ayat qad nara taqalluba wajhika fis samaa فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Al-ayah. Apa sebab nuzul ayat ini? Nabi Muhammad SAW sering melihat ke arah langit karena ingin kiblatnya dipindahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, karena mereka juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi bisa berkata, ajaran kita nggak beda dengan ajarannya Muhammad, toh kita beribadah menghadap ke arah yang sama, jadi sama-sama aja lah. Nah, ini diselisihi oleh Rasulullah SAW, dan Nabi sangat bahagia, sangat bergembira ketika ayat tadi turun, yaitu perintah untuk memindahkan kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Jadi terkadang perbedaan itu harus dipertegas. Perbedaan bukan untuk menjadikan kita bermusuhan, karena bukan masalah kita berbeda, justru kita perlu mempertegas siapa kita. Kita orang beriman, kita orang Islam, kita teguh dengan keyakinan kita, maka tidak masalah ketika kita harus hidup bermasyarakat, bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita sekalipun, asalkan kita tidak saling memusuhi, kita tidak saling berperang, kita tidak saling menzalimi, kita tidak saling memakan hak-hak orang lain, maka itulah indahnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.